Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Tina. Jadi kali ini aku nggak sendirian ya, ditemani sama suamiku. Halo, assalamualaikum. Halo, ini suamiku yang selama ini aku selalu ceritakan di videoku ya. Akhirnya hari ini dia muncul juga di frame, namanya Bang Nanda. Sayang, hari ini kita mau cerita apa? Cerita apa ya? Cerita Ayo cerita apa? Ayo cerita apa? Ayo cerita apa ya? Jadi sebenarnya ini video mau kita bikin sebenarnya udah lama, tapi ya karena kita sebenarnya bingung ya mau mau bikin video ini apa enggak gitu ya. Iya. Cerita tentang nanti ada ya di judul ya apa yang kita ceritain. Jadi tuh banyak teman-teman yang DM aku di Instagram, tentang masih banyak yang nanya tentang seputar varikokel. Sebenarnya apa yang teman-teman tanyain itu kemarin udah aku share semua di video aku yang kemarin-kemarin ya, yang sebelum-sebelumnya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Sesempatnya aku pasti aku bales gitu, dan paling banyak tuh juga nanyain gimana sih sakit atau enggaknya, maksudnya sakit nggak, terus bagian mananya, terus ya gitu gitulah. Nah ini sih sebenarnya ada suamiku yang akan jawab, boleh langsung ya. Jadi gimana nih Bang Nanda, sakit apa enggak nih? Banyak yang nanya tuh sakit, terus pemulihannya berapa lama gitu. Berapa Bang? Ya sakit sih sedikit, seperti kayak disunat gitu, diseset gitu. kayak kayak diseset kata dia. Jadi kayak mungkin kayak ini kali ya. Kan sebenarnya dibius ya, Yang ya? Iya. Dibius gitu. Dibius setengah badan gitu. Setengah badan dibius. Terus jadi proses pemulihannya sih kurang lebih 2 minggu kali ya Iya, kemarin dua ya. minggu. Dua Kurang lebih 2 minggu. minggu. Cuman nih jadi ya teman-teman, saya teman-teman tahu, jadi Bang Nanda ini nggak langsung setuju waktu dokter bilang memang varikokelnya harus bisa dioperasi aja, intinya gitu. Jadi tuh kita bener-bener ya awalnya Iya. juga maju mundur gitu kan, maju mundur gitu, karena banyak yang ngasih saran kayak coba deh itu herbal gitu gitulah. Udah akhirnya kita bener-bener abang juga memutuskan untuk ya udah operasi aja, intinya kayak gitu. Terus nih sesuai yang ada di judul ya, nanti aku kasih judulnya apa juga, sebenarnya aku mau bingung-bingung mau cerita apa, tapi intinya banyak banget teman-teman yang nanya aku, Katina sekarang gimana, udah hamil apa belum. Banyak banget ya Iya. yang nanya kayak gitu, banyak banget. Nah ini sebenarnya aku ceritain di sini nih sama abang ya, cerita ini sayang. Iya, ceritain soal program kita. Program kita. Nah jadi tuh sebenarnya waktu abang operasi itu aku pas lagi head hari pertama, bener-bener pas abang lagi operasi itu, pas bang Nada lagi operasi itu aku head hari pertama. Nah setelah itu tuh aku nggak haid lagi sebenarnya tuh. Jadi itu kita nggak, aku nggak haid lagi ya setelah Iya. itu ya. Jadi tuh pokoknya itu haid 5 hari. Habis itu aku nggak haid lagi sampai bulan depannya itu aku telat seminggu. Nah waktu itu seminggu itu aku telat seminggu, terus aku tes pack ya Yang ya. Iya, Nah respect. aku tes pack tapi itu negatif. Nah di situ biasa dong, aduh aku udah kayak hopeless banget ya, gimana sih, aduh negatif nih gitu. Ya udah nggak apa-apa lah gitu, telat seminggu. Abis itu aku pikir ya paling bentar lagi haid dong, karena udah seminggu gitu, karena sebelumnya juga aku pernah deh telat seminggu tuh pernah. Habis itu aku tungguin lagi sampai 2 minggu, sampai 3 minggu dong telat, sampai akhirnya telat sebulan. Iya. Tapi aku nggak berani tes pack lagi ya Iya, saat sama. itu. Aku memang nggak tes pack lagi gitu. Nah kita tuh memutuskan untuk ke rumah sakit karena aku pengen USG aja gitu. Aku kenapa ya, hormon atau kenapa gitu. Jadi aku putusin sama abang tuh buat kita USG. Kita tuh USG di di rumah sakit yang nggak biasa kita datengin ya sebenarnya. Jadi sebelumnya aku udah beberapa kali ke rumah sakit gitu untuk memastikan kondisi aku sebelum akhirnya abang ketahuan varikokel. Itu tuh aku udah pernah. Nah tapi kali ini tuh aku ke rumah sakit yang berbeda. Ini yang lebih dekat dari rumah aku gitu. Jadi kita memutuskan untuk ke rumah sakit itu, terus USG. Jadi aku cuman ngomong sama dokternya, dok aku udah telat sebulan. Nah ini yang dirasain aku telat sebulan itu, badan pegel-pegel banget ya, Iya. bener-bener deh, bener-bener kayak digebukin gitu rasanya, pegel banget. Terus
pusing juga beberapa kali, sering pusing gitu-gitu, cuman aku nggak mual muntah tuh enggak. Nah pas di USG, tara, kata dokternya hamil 5 minggu ya, 5 minggu Ya, berapa 5 minggu. gitu, berapa D gitu intinya. Nanti aku kasih lihat ya videonya, kok videonya, fotonya gitu. Nah kata dokternya aku hamil, dan di situ kayak, hah serius, seneng banget ya. Ya, Pas saat itu tuh bener-bener kayak, iya Allah, program kita berhasil kayaknya. Setelah operasi varikokel ini kok bener-bener aku hamil gitu loh, kayak 5 minggu gitu. Cuman kayak kita, bener gak sih gitu, karena tes packnya negatif. Nah terus aku bilang dong sama dokternya, dokter beneran dokter, iya gitu, ini 5 minggu udah kelihatan kantungnya, nanti aku kasih lihat fotonya ya, kayak apa fotonya. Dan itu tuh aku sempet sama abang tuh bener-bener enggak, ih bener gak sih ya kita kayak gitu ya, sampai kayak gitu terus deh pokoknya. Kayak aku tuh sampai nangis, terus sampai rumah tuh kita bener-bener nangis karena di depan dokternya kita kayak berkaca-kaca aja gitu. Cuman pas sampai rumah bener-bener aku nangis, kayak bersyukur banget gitu, happy banget lah intinya. Terus abis itu ya di sana aku cuma bilang sama dokternya, dok aku tuh udah tes pack tapi tes packnya negatif. Nah kata si dokter, ada beberapa ibu hamil yang memang kan kadar HCG-nya tuh bisa dideteksi setelah kehamilan berapa weeks kayak gitu-gitu. Nah setelah itu tuh ya aku kayak, oh ya udah, mungkin aku salah satu ciri yang kehamilannya deteksi HCG-nya mungkin agak antar-antaran kali ya, bukan yang awal-awal ya. Aku mikirnya kayak gitu, positif thinking aja kayak gitu kan, karena saat itu memang negatif gitu. Pas telat seminggu ya. Nah pas telat sebulan itu aku nggak tes pack lagi, dan setelah dokter ngomong aku positif hamil 5 minggu pun aku belum kayak belum mau tes pack ulang gitu loh. Jadi kayak masih ke bawah happy-nya gitu. Terus aku tanya, dikasih apa sih, asam folat ya, obat sama dokternya tuh asam folat, terus sama ada vitamin gitulah gitu. Cuman aku nggak tahu itu penguat atau enggak ya. Jadi ya udah, itu pokoknya di situ tuh kita happy banget. Nah terus seminggu apa 2 minggu setelah kita USG itu, ya aku juga nggak merasakan apa-apa, mual muntah tuh aku nggak ada. Jadi kayak bener-bener badan tuh pegel banget, dan perut tuh kayak kram-kram gitu, itu aku ngerasain gitu. Terus di 2 minggu setelah itu ya, 2 minggu ya, 2 minggu. 2 mingguan ya, 2 minggu setelah. 2 minggu setelah itu tuh aku ngeflag temen-temen. Jadi ini kabar sedih banget. Jadi tuh aku kayak ngeflag coklat gitu ya, segaris sedikit sebenarnya. Cuman aku sama abang berinisiatif kayak, ya udah deh kita ke rumah sakit lagi gitu. Terus akhirnya kita ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang berbeda dari kita pas kita USG itu. Ada ke rumah sakit yang berbeda, itu 2 minggu setelah aku dinyatakan sama dokter hamil 5 minggu. Setelah karena aku ngeflag itu, sebenarnya aku nggak ada ngerasa apa-apa, cuman agak flag aja sedikit gitu. Nah pas kita ke rumah sakit, kantongnya udah nggak ada. Sedih banget. Jadi kayak ya nggak tahu, kita tuh sebenarnya kayak, beneran nih, padahal kemarin kita baru ngomong, dokter baru bilang aku hamil dong, sekarang kok kantongnya udah nggak ada. Di situ tuh aku udah nahan tangis banget ya di rumah sakit gitu. Abang juga udah sedih banget gitu. Gimana kemarin perasaannya pas tahu ternyata kantongnya udah nggak ada? Ya perasaan sih pasti, rasa sedih pasti ada. Cuman ya mungkin belum rezekinya, belum dipercaya sama Allah. Tapi kita nggak putus asa, kita bakal terus berjuang. Nah gitu, jadi bener-bener ya kaget banget lah gitu, kayak lah baru kemarin nak gitu, kayak duh nih mamamu tuh udah, aduh berharap banget kamu ada gitu. Tahu-tahu pas ngeflag itu bener-bener flagnya sedikit banget sih sebenarnya tuh, tapi kata dokter pas USG itu kantungnya udah nggak ada gitu. Nah terus akhirnya bener, dan kayak ngeflag dikit gitu, sampai besokannya ngeflag sedikit coklat sampai akhirnya kayak keluar darah gitu sih. Cuman sakit tapi enggak banget ya. Jadi sakit, aku sih sakit tapi enggak yang banget kayak apa gitu. Ya biasanya kan terasa nyeri-nyeri gitu ya. Nyeri-nyeri ya, kayak mungkin kayak nyeri menstruasi aja sebenarnya. Cuman ini
lebih apa sih, kayak coklat gitu, kayak ngeflek awalnya kayak gitu. Nah kebiasaan aku tuh kalau haid tuh coklat tuh sedikit, habis itu udah langsung gitu, langsung darah menstruasinya gitu kan. Tapi ini tuh bener-bener sampai besokannya tuh masih coklat. Itu bener, aku udah bed rest tuh, tapi karena memang pas USG itu tuh udah nggak ada ya kantungnya, ya kantung kehamilannya tuh udah nggak ada. Jadi kayak ya udah sedih banget, kayak udah stres banget, dan itu tuh aku hampir nangis mulu ya kayak aduh baru kemarin gitu loh, kayak iya aduh udah bener-bener sedih banget kan. Akhirnya ya udah, akhirnya keluar, terus ya kayak menstruasi gitulah sampai 6 hari, kayaknya 5 hari apa ya, nggak tahu deh aku sampai aku lupa. Terus akhirnya aku kontrol lagi dan dipastiin nggak perlu dikuret ya, karena mungkin masih kecil. Masih kecil jadi langsung ya mungkin langsung udah bersih gitu. Terus kita aku dikasih obat dan bersih gitu. Terus dan di sini tuh kayak dokter di rumah sakit aku ini tuh kayak nyemangatin gitu, ya udah nggak apa-apa kok. Mungkin itu kan aku juga ceritain kalau kita juga lagi program, karena kemarin habis operasi varikokel dok suami aku gitu kan. Terus kata dokternya nggak apa-apa, masih proses, nggak apa-apa gitu, karena mungkin ini pembuahannya nggak sempurna karena baru operasi, mungkin ya banyaklah kemungkinannya, intinya sih dokternya ngomong kayak gitu. Jadi kita berusaha kayak ya udahlah, kita kayak udah ikhlas, happy-nya kayak mungkin memang belum rezekinya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang nanya, Kak Tina tuh gimana sekarang, udah hamil apa belum, gimana kak segala macam, doain aja ya, kita sama-sama kayak apa sih, berdoa ya, berjuang bareng-bareng aja gitu. Ikhtiar, nggak lupa ikhtiarnya, terus kencengin doanya gitu. Kalau sampai saja, jadi pas setelah itu ya aku sebut aku keguguran itu ya, sampai sekarang kita masih berjuang lagi teman-teman. Jadi kayak ya kita nggak, ya kita boleh sedih sih, saat itu bener-bener aku terpukul banget. Jadi aku memang nggak mau juga nggak share itu secara langsung, bikin video secara langsung tuh kayaknya nggak kuat banget ya. Jadi memang ya akhir-akhir ini aja, maksudnya kayak kita udah mulai fokus lagi gitu ya buat program. Fokus buat program hamil kita. Jadi kayak nggak ngoyo sih sebenarnya ya, kita lebih kayak berserah ya, kayak insya Allah deh gitu, kita pasti Allah kasih jalan yang terbaik buat kita gitu, karena kan kita udah berusaha semaksimal mungkin, intinya kayak gitu kan. Jadi ini buat temen-temen yang DM aku banyak banget gitu, sebenarnya aku kayak pengen menceritakan ini, tapi kayak kalau satu persatu tuh ya udah nanti aku coba cari waktu deh buat bikin videonya gitu. Dan pas banget nih pas aku bikin video ini ya, aku nggak tahu juga ya nanti aku mau uploadnya kapan, tapi yang jelas ini udah ya sekitar sebulan atau 2 bulanan lah setelah aku keguguran itu. Jadi aku berani ngomong gitu, aku sama Bang Nanda kayak ya udah deh kita bikin itu ya, bikin video biar teman-teman juga gimana sih prosesnya setelah operasi varikokel, ya intinya operasi aja ya. Nggak apa-apa, maksudnya karena banyak teman-teman yang mungkin masih ragu ya, kayak berhasil nggak sih, mempengaruhi nggak sih, berpengaruh sih tetap, maksudnya karena nggak ada yang sia-sia ya gitu. Jadi abang mau apa yang mau disampaikan? Ya intinya sih selalu berikhtiar, berusaha, dan patah semangat, serahin sama yang Maha Kuasa. Itu aja sih. Ya gitu, intinya sih kayak gitu ya. Nah teman-teman nih, buat bapak-bapak, mas-mas, atau calon bapak ya, calon suami atau suami-suami yang mau nanya nih, biasanya kan mungkin kalau sama aku nanya kayaknya agak gimana gitu loh, yang kayak mungkin kan mas-mas mau DM Katina nih gimana, kayak mungkin agak risih ya kalau mau DM tentang varikokel dan program kita. Nanti boleh kok, nanti DM aja sama Bang Nanda. Nanti aku kasih link Instagramnya ya di sini ya, di video ini ya. Jadi DM aja Mas Abang Nanda nih ya, aktif juga sih ya di Instagram ya gitu. Suamiku juga aktif, jadi nggak apa-apa kalau nggak sama aku, boleh sama suamiku, nggak apa-apa gitu ya. Share kita sharing aja sih, sharing, bertukar pikiran, atau bertukar mungkin, Bang kemarin saya gini coba deh gini, atau mungkin masukan buat kita, atau kita kasih
kemarin saya ikhtiar kayak gini berhasil loh bang, coba deh gini-gini, itu boleh banget, kita yang menanti banget ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya juga kita pasti bales kok, kita pasti kasih tahu gitu ya. Mungkin itu aja video dari kita. Ada lagi nggak sayang? Sepertinya udah. Sepertinya udah. Sepertinya cukup ya. Jadi jangan suka-sukaan buat DM aja, nggak apa-apa. Kalau mau di kolom komentar di video ini juga nggak apa-apa banget sih gitu. Ya udah, itu aja dari aku sama Bang Nanda. Makasih banyak ya perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.